Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam Mesbah Doa Pagi hari ini. Baik saudara, kita akan mencari wajah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau senangkan hatinya. Walaupun mungkin saudara dalam keadaan tidak baik atau sakit, lemah, mari saudara kita mau percaya dan serahkan pada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, memulihkan. Untuk itu, saudara, biarlah kita terus bangkit, biarlah roh kita tetap terus menyala-nyala, karena kita percaya kalau kita mencari wajah Tuhan, percayalah bahwa kita pasti akan diberikan kekuatan yang baru, diberikan untuk kasih dan kesembuhan, kesehatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Mari saudara, mari kita senangkan hati Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan berdoa, bersekutu dengan Tuhan sebelum kita memuji, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami mau tanggalkan segala beban, segala apapun yang ada di pikiran hati, jiwa, tubuh, roh kami. Bahkan kalau hari ini ada yang lemah Tuhan, ya Bapa, yang selalu tidak, Tuhan, kondisi kami tidak selalu prima ya Bapa, namun kami mau tetap Tuhan, oh Bapa, bangkitkan diri kami, yaitu roh, jiwa, tubuh kami. Hanya Tuhan, kami menghadap wajah-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menghadap wajah-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan, kesembuhan, dan lawatan Tuhan. Terlebih dahulu menjamah, mengubah hati kami, biar semakin hari semakin kami boleh lebih mengasihi-Mu, lebih Tuhan, oh Bapa Tuhan, lebih dalam untuk hanya mengandalkan Engkau. Dan sebelum juga Tuhan kami akan beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku ya Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Kau selalu baru, Kau selalu
selalu sanggup mengubahkan hidup menjadi lebih baik, lebih dalam dekat kepadamu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Bapa yang hidup, Yesus Tuhan, Allah kami. Engkau layak disembah, ditinggikan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang hidup di dalam diriku. Terima kasih Kau tak pernah meninggalkan hidup kami ya Bapa, dalam dunia yang gelap ini. Yesus kami percaya, ya Ramanaya Sandiara Masyikharama ya Tuhan, Engkau maha baik ya Ramasandiara Mase, Engkau maha kuasa Tuhan. Bapa, hanya Tuhan Yesus selalu yang kami sembah Tuhan. Dari kami bangun pagi Tuhan, hanya Yesus Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhan permata hidup kami Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kemenangan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada Tuhan Yesus, semua karena anugerah dan kasih-Mu. Kami diberikan kesempatan hidup Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ingin Tuhan supaya kami lebih lagi, hidup kami jauh lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga kami percaya segala dosa dan kelemahan Kau sudah ampuni, dan segala kekhawatiran, segala kekurangan kelemahan kami Tuhan Yesus, segala apa yang ada di benak di hati kami yang Tuhan hari ini tertekan, hari ini Tuhan Yesus Bapa, oh takut Tuhan, oh sudah terlepas Tuhan, oleh karena kami mencari wajah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah dalam pujian mesbah doa pagi kami. Dan tidak ada yang mustahil orang yang mencari wajah-Mu Tuhan. Kau berikan perkenanan, Kau berikan kekuatan yang baru. Kami percaya hidup ini Tuhan akan selalu Tuhan, oh Bapa, menang kalau kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan memuliakan dan mengagungkan nama-Mu sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, memberi kekuatan, keajaiban, perubahan hidup dan mujizat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya, kusanjung nama-Mu Kau Tuhan Yesus, karena Engkau sudah begitu baik menyelamatkan hidup kami, mengampuni dosa dan kelemahan kami, dan darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami. Kalau hari ini kami boleh ada dan hidup, semua karena oleh tebusan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah. Mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Nama-Mu Tuhan, mari senangkan hati Tuhan Yesus. Kau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Mari kita sanjung nama Tuhan Yesus dengan pujian kita. Amin ya Bapa. Nama-Mu Yesus ya Tuhan, ku sembah. Nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh Tuhan kami mengasihi-Mu, dan kami tak layak Tuhan kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Kau kusanjung Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau penyelamat hidup kami. Sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah, ku sembah. Nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah nama-Mu Tuhan Yesus.
segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu Tuhan, semua ya Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidupku. Kau menerima kami apa adanya, Engkau tidak membedakan kami. Biarlah kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Pengampunan-Mu sempurna ya Bapa di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Amin. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema buah pertobatan ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini ya. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 ya, kita akan membaca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan buah di sini ya? Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu ya. Tapi ia tidak menemukannya ya. Kemudian saudara, ia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan ia tidak menemukannya." Ya. Kemudian dikatakan, "Tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup dengan percuma?" Ya. Jadi jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya, saudara,
apa yang dimaksud dengan buah di sini oleh Tuhan Yesus ya. Jadi sebuah pohon itu harus menghasilkan buah ya. Kalau tidak berbuah maka pohon itu akan ditebang ya. Kemudian saudara tukang kebun berkata, beri kesempatan ya, aku akan kasih pupuk, dan kalau masih tidak berbuah maka tebanglah dia ya. Nah saudara, buah di sini adalah buah tentang buah pertobatan ya saudara, karena ini berkaitan dengan pasal yang sebelumnya ya. Kalau kita membaca tentang pasal sebelumnya, Yesus berbicara tentang dosa dan penderitaan ya saudara. Di ayat yang pertama sampai yang kelima ini berbicara tentang dosa dan penderitaan ya, tentang pertobatan ya. Jadi ada seseorang yang datang kepada Yesus ya, mengatakan bahwa saudara, di ayat yang pertama ini ya, orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Artinya ada orang-orang yang dibunuh ya oleh Pilatus pada saat mereka mempersembahkan korban ya. Yesus menjawab mereka, sangkamu, ayat yang kedua, orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian ya. Saudara, ada dosa yang ada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa seperti mereka ya saudara. Kemudian Tuhan berkata apa lagi? Ya, dikatakan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian ya. Nah saudara, Tuhan selalu mengulangi perkataan ini ya, dengan maksud supaya saudara dan saya mengalami pertobatan ya. Saudara, bertobat itu adalah berbalik ya dari kehidupan kita yang lama, kemudian kita hidup dalam hidup yang baru ya. Setiap hari kita harus mengalami pertobatan ya, karena setiap kali saudara dan saya bisa saja berbuat dosa ya, atau melakukan dosa ya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari ya. Kuncinya adalah saudara dan saya, kita harus terbuka di hadapan Tuhan ya. Kalau ada dosa-dosa yang memang masih ada dalam hidup saudara dan saya ya, apalagi dosa-dosa yang selama ini kita sembunyikan di dalam hati, yang memang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Tuhan Allah kita maha mengetahui, maka saudara dan saya, kita harus bertobat ya. Kita harus berbalik dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru ya. Saudara, ada satu contoh yang Tuhan ya katakan kepada kita ya, yang seringkali kita melakukannya ya saudara, sehingga saudara dan saya ya, kita dapat berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan saudara dosa yang ada di dalam kehidupan kita ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat ya saudara, ayat 31 dan 32 ya, ini dosa-dosa yang sering kali tidak kita sadari ya, dosa yang di dalam hati kita ya saudara, yang kita anggap itu adalah dosa yang biasa, namun di hadapan Tuhan saudara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Di ayat yang ke-31 dari Efesus 4 ayat 31, ini konteksnya adalah manusia baru ya. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, ya. Dikatakan segala kepahitan, ya. Saudara, kepahitan berbicara tentang, saudara, ini berbicara kepahitan hati, ya. Saudara, setiap anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa ini, ya. Bahkan Musa, dikatakan bahwa Musa teledor oleh perkataannya, ya, bahkan juga perbuatannya, karena bangsa Israel telah memahitkan hatinya, ya. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita supaya saudara dan saya, ya, saudara, terbebas dari dosa kepahitan hati ini, ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita boleh melepaskan pengampunan seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan segala kepahitan, apapun jenis kepahitan, ya, mulai dari kekecewaan, ya, kemudian saudara kebencian, sakit hati, dendam, ya, amarah, saudara, ini harus dibuang, ya. Bagaimana caranya? Saudara, kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Apapun perlakuan orang lain terhadap kita, biarlah kita boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, agar hati kita terbebas dari kepahitan, ya. Saudara, ini yang harus kita, saudara, alami dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan segala kepahitan hendaklah dibuang, ya. Kalau ada di antara kita yang mungkin pada hari ini masih memendam kekecewaan, sakit hati, baik terhadap saudara anggota keluarga, baik terhadap teman-teman, ya, baik dalam lingkungan pekerjaan, ya, apapun saudara, ya, kepada siapapun, maka Tuhan katakan biarlah kita boleh membuangnya, ya. Kita boleh bertobat walaupun memang kita pihak yang dirugikan, namun biarlah kita menjaga hidup kita agar saudara dan saya, ya, terbebas dari dosa kepahitan ini, ya. Saudara, sehingga apa? Sehingga hubunganmu dengan Tuhan tidak terganggu dan tidak terhalang, ya. Kita harus berdamai satu dengan yang lain seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Dikatakan firman Tuhan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ya, saudara, hendaklah semua dibuang, ya. Pertikaian, seorang anak Tuhan tidak boleh bertikai. Jadi dia harus, saudara, berdamai dengan satu dengan yang lain, bahkan dia terpanggil untuk membawa damai, ya, saudara, karena kita adalah anak Tuhan, ya. Karena itu pergilah berdamai, ya, saudara, sehingga saudara dan saya terbebas, ya. Saudara, tidak ada lagi ikatan-ikatan belenggu dosa yang mengikat saudara dan saya, ya. Saudara, dikatakan segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu, ya. Saudara, fitnah, ya, itu yang tidak Tuhan suka dalam hidup kita, ya, hendaklah dibuang daripada kamu. Demikian pula segala kejahatan, ya. Saudara, hendaklah dibuang dari antara kita, ya. Ayat 31, 32 dikatakan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Inilah anak-anak Tuhan, ya. Biarlah kita ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya. Sebab sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Saudara, untuk menghindari dosa kepahitan, firman Tuhan katakan biarlah kita saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita, ya. Oleh karena itu saudara, biarlah pertobatan senantiasa ada dalam hidup saudara dan saya. Apapun dosa, baik dosa perkataan, ya, karena kita lebih banyak juga berbuat dosa, saudara, melakukan kesalahan, teledor dengan perkataan-perkataan kita,
Mungkin karena kita ada kebencian, ada sakit hati, ada amarah, saudara, sehingga kita mengucapkan kata-kata yang teledor, yang sia-sia. Dan biarlah kita minta pengampunan daripada Tuhan, supaya saudara dan saya, ya, kita boleh dikuduskan hidup kita dari hari ke hari. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan mengubah hidup kita semua. Ya, kita akan nyanyikan pujian, saudara, ini pengampunanmu sempurna di dalam hidupku. Ya, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar pertobatan senantiasa kami alami dalam hidup kami. Terlebih firman-Mu mengatakan dosa kepahitan yang ada dalam hati kami. Tuhan, kalau ada dosa kepahitan, kekecewaan, sakit hati, kebencian di dalam hati kami terhadap sesama kami, maka pada saat ini Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Dan aku juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada diriku, sebagaimana Tuhan mengampuni segala dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, agar hidupku terbebas dari segala kekecewaan, kepahitan hati yang merusak kerohanianku, merusak hati nuraniku Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni. Ataupun ada dosa-dosa yang kami simpan di dalam hati, dosa-dosa yang tersembunyi, yang masih belum kami selesaikan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Ataupun dosa perkataan yang seringkali karena kecewa, karena kepahitan hati kami mengucapkan kata-kata yang teledor, kata-kata yang sia-sia. Tuhan ampuni aku Tuhan, supaya aku hidup boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Atau ada di antara kami yang masih melakukan dosa-dosa percabulan, perzinahan, mungkin tidak melakukannya, tetapi masih di dalam hati atau pikiran kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami yang masih suka melihat gambar-gambar porno, masih suka hidup yang dikuasai oleh nafsu perzinahan, hawa nafsu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni, kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau bertobat karena firman-Mu katakan kalau kami tidak bertobat maka kami akan ditebang seperti pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bertobat, dan kami tidak mau menyia-nyiakan ini. Kalau hari ini kami dengar suara-Mu, kami tidak mau mengeraskan hati kami. Kami mau bertobat, tinggalkan hidup kami yang lama, mumpung masih ada kesempatan. Karena firman-Mu katakan, kalau memang masih belum bertobat, karena sudah dikasih kesempatan, maka pohon itu akan ditebang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bertobat dan meninggalkan hidup kami yang lama ya Tuhan, yang menemui kebinasaannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan, agar hidupku boleh diubahkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Saudara, kita mau akhiri mesbah doa pagi ini. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi, bagikan kesaksian saudara dan share kepada yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.